Jadi di sini saya akan buka semuanya bahwa kenapa saya menyebut Syekh Ahmed itu guru. Karena dari awal ketika beliau muncul di podcast Harry Pras, ketika berbagai macam Harry Pras berpolemik dengan ajaran-ajaran Habib, muncullah banyak pembela Habib termasuk Nuruddin yang tiba-tiba dia muncul dengan menjelekkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan mengatakan ajaran Syekhul Islam atau pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ibarat sampah dan kotoran. Makanya dari itu saya membuat video tantangan kepada Nuruddin untuk berdialog secara ilmiah, secara live publik. Dan saya minta nasihat kepada Syekh Ahmed Al-Misri yang pernah berada di podcast Harry Pras, karena sebelumnya Harry Pras tidak pernah menganggap Syekh Ahmed sebagai guru. Saya minta nasihat kepada Syekh Ahmed, bagaimana kalau kita mengadakan dialog ilmiah. Syekh Ahmed memberikan saran kepada saya untuk melakukan dialog didampingi guru yang berkompeten. Diingat baik-baik kalimat saya, Syekh Ahmed bilang kalau saya ketika dialog nanti akan ditemani oleh guru yang berkompeten. Ya, saya buat videonya sebelum saya menyebut Syekh Ahmed guru. Nah, setelah itu Syekh Ahmed juga geram kepada Nuruddin ini dengan pernyataan yang sedemikian rupa itu. Lalu bagaimana kalau Syekh Ahmed untuk berdialog dengan Nuruddin? Dan Syekh Ahmed setuju, teman-teman. Syekh Ahmed setuju, tetapi Nuruddinnya tidak mau. Meskipun saya tekan berkali-kali di video-video saya untuk berdialog dengan Syekh Ahmed, tetap Nuruddin tidak mau. Kepada guru gembul dia berani, tapi kepada Syekh Ahmed yang sesama lulusan Al-Azhar dia tidak mau. Nah, di situ awal mula saya menyebut guru kepada Syekh Ahmed. Perhatikan baik-baik. Jadi itu kronologi awal yang ingin saya klarifikasi kenapa Harry Pras menyebut Syekh Ahmed Al-Misri sebagai guru. Jadi bukan saya yang ngemis-ngemis untuk dia jadi guru saya atau saya ngemis-ngemis jadi murid dia. Sudah paham sampai di sini? Jadi perkara dia klarifikasi bahwa tidak mengakui saya murid, ya jelas saya memang bukan murid dia dan dia bukan guru saya. Perantara sebutan guru ini ketika dia bersedia untuk dialog dengan Nuruddin dan menyarankan saya untuk meminta dampingan dari guru dan dia bersedia untuk mendampingi saya. Begitu kronologinya. Sebenarnya saya malas membuat video ini, cuman karena ini merasa perlu untuk saya bahas dan ini masuk kerana fitnah dari Muhibbin Habib, jadi saya akan bahas. Yang pertama saya akan bahas orang ini, yang dimana orang ini sudah membuat narasi tentang yang pertama bahwa konten-konten Harry Pras ketika membongkar khurafat Habib itu dimotori oleh Syekh Ahmed Al-Misri, bahkan disuplai untuk terus membahas Habib-Habib dan lain sebagainya, bahkan sampai fitnah kalau saya didanai oleh Syekh Ahmed Al-Misri. Padahal saya baru kenal Syekh Ahmed Al-Misri itu pada tahun 2024 pertengahan, sedangkan saya membahas khurafat Habib sudah lama tahun 2023an. Jadi 1 tahun setelah saya membahas khurafat Habib, saya baru kenal dengan Syekh Ahmed. Itu pun beliau saya kenal untuk datang ke podcast saya. Dan ketika dia datang ke podcast saya, banyak sekali ikhwan-ikhwan salafi yang kenal kepada Harry Pras memberikan nasihat, hati-hati Mas Heri, bahwa orang tersebut adalah orang Asy'ariyah. Pemahamannya sufi dan pemahamannya ya seperti Habib lah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tadi Ana mencoba video call, ngobrol-ngobrol aja, karena kalau langsung telepon kayaknya lebih ahsan. Kalau lewat teks atau lewat voice recorder kayaknya kurang lengkap begitu Jadi Afwan, Ana pagi-pagi nelpon antum visi sekalian mau ngobrol-ngobrol itu aja sih. Ya, tapi Ana sudah menyimak apa yang antum share dari hampir jam 12 tuh ya, Masya Allah tadi malam, apa yang menjadi pernyataan daripada Syekh Al-Misri. Nah, Insya Allah mudah-mudahan semua kebaikan untuk kita semua. Tujuannya adalah saling menasihati, tujuannya mungkin istilahnya setiap orang mempunyai pandangan, ya mempunyai niat terutama ya, itu yang paling penting. Niatnya mengharap ridha Allah semata, ya mungkin bisa ada titik temu dari sini. Insyaallah kalau antum ada waktunya kita sambung untuk telepon saja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tambahan lagi yang sangat vital, orang ini di dalam video menyatakan bahwa saya katanya didanai oleh Syekh Ahmed. Ini 100% fitnah, tidak mendasar dan tidak ilmiah. Karena apa teman-teman? Untuk memberikan tuduhan semacam ini, orang perlu data, perlu fakta, dan harus dilakukan audit. Namun orang ini berbicara tanpa data dan fakta. Dan saya siap mempertanggungjawabkan dunia ataupun akhirat kalau yang bersangkutan ini berani face to face berhadapan dengan saya secara langsung. Itu pun kalau berani.
ya. Jadi memang betul teman-teman, demi membela Habib yang sudah selama ini saya bongkar khurafat, takhayul, tipu-tipunya, mereka harus melakukan ya berbagai macam cara untuk menjatuhkan saya. Bukan membantah secara ilmiah, tapi menjatuhkan. Sedangkan mereka sudah jatuh teman-teman. Habib ini sudah jatuh dengan dongengnya sendiri, dengan khurafatnya sendiri, dengan kitab-kitabnya sendiri. Perlu diingat itu. Nah, di sini fitnahan-fitnahan yang dibangun seolah-olah Syekh Ahmed ini adalah latar belakang saya membuat video bantahan kepada ajaran khurafat, takhayul, ngibul dari oknum-oknum habaib yang ada sekarang ini, ramai ini. Poin yang pertama, kalau kalian menisbahkan Syekh Ahmed ini adalah salafi, kalian salah besar. Karena Syekh Ahmed lulusan Al-Azhar, jelas di situ Asyairah, dan apalagi Syekh Ahmed sering mengisi kajian di Maulid-Maulid Nabi, bahkan sampai akhir tahun 2025. Contohnya di salah satu postingan Pondok Pesantren NU yang menghadirkan Syekh Ahmed Al-Misri di acara Maulid. Harusnya seperti Ajir, seperti orang yang tadi fotonya yang saya taruh, dan beberapa golongan lainnya, harusnya mereka membela. Karena apa? Dulunya Syekh Ahmed itu sejenis dengan mereka, pemikirannya, fahamnya. Tapi kenapa mereka malah, nih lihat, momen acara peringatan Maulid Agung Nabi Muhammad SAW bersama Kiai Haji Abdul Halim, Syekh Ahmed Al-Misri, dan para asatidz Al-Hikmah An-Najiyah. Kita lihat foto-fotonya. Ini beliau. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman. Acara Maulid. Jadi kalau mau berpikir bahwa Syekh Ahmed ini salafi, ya salafi dari mana? Hanya karena hadir di podcast Heri Pras, menjelaskan tentang Ar-Rahmanul 'Arsy Istawa, menjelaskan ini, memberikan nasihat ini kepada saya, lalu dianggap sebagai salafi. Ya mungkin ada keinginan dari hati Syekh Ahmed Al-Misri untuk hijrah dari pemahamannya ke salafi. Dan perhatikan di sini ya, 30 September 2025. Pada tanggal 30 September 2025, Syekh Ahmed masih mengisi acara Maulid Nabi. Itulah di mana saya masih diingatkan oleh teman-teman bahwa Syekh Ahmed itu mending dijauhi. Karena apa? Masih melakukan acara-acara atau ritual-ritual bid'ah. Tapi saya di sini berhusnuzon teman-teman. Saya masih berhusnuzon kepada beliau bahwa beliau ingin mendakwahi ya teman-teman sufi yang masih mengerjakan bid'ah dengan cara yang masuk ke dalamnya. Terus di sini, kenapa yang diserang hanya Heri Pras? Karena Heri Pras pernah menganggap dia guru. Wong dia sendiri tidak menganggap saya murid. Dan lebih lagi, ketika kita berbicara masalah murid guru, ya tidak pantas juga saya jadi murid beliau. Karena saya tidak belajar secara intens, tidak mondok ke pesantren beliau, tidak berguru langsung bertahun-tahun kepada beliau. Hanya sekedar berteman, ketika saya ingin bertanya, saya tanya, dan sudah, saling menasehati saja, begitu. Dan beliau ketika menasihati saya, menasihati kebaikan. Kalau bikin video boleh tegas, tapi jangan marah-marah, jangan teriak-teriak, jangan mengungkapkan kalimat-kalimat jorok kotor katanya. Nasihat baik, ya saya anggap sebagai nasihat dari orang yang menginginkan kebaikan untuk saya. Tapi itu poin pertama yang perlu kalian ingat. Kalau menisbahkan Syekh Ahmed Al-Misri adalah perwakilan salafi yang menyimpang dengan kasusnya yang sekarang, kalian salah besar. Itu poin pertama. Terus poin yang kedua, banyak yang menasihati kepada saya, teman-teman, banyak sekali, bahwa beliau ketika waktu itu mulai melihara jenggot, ya jenggotnya tidak dipotong. Mungkin beliau mulai menjaga sunnah memelihara jenggot. Cuma ada momen-momen juga beliau memotong jenggotnya habis. Jadi teman-teman salafi sudah memperingatkan saya di situ. Tuh perhatikan, Syekh Ahmed sudah begini, sudah begini, sudah begini. Mending tidak lagi podcast dengan beliau. Dan akhirnya saya tidak podcast lagi dengan beliau. Karena apa? Ternyata nasihat-nasihat dari teman-teman saya juga begitu. Beliau masih mengerjakan amaliyah bid'ah, masih ke maulid, masih begini, masih itu. Tapi kan saya ingin berhusnuzon kepada beliau karena sudah berteman. Sama halnya saya berteman dengan guru gembul. Saya berteman dengan guru gembul nih, ya. Meskipun banyak yang nasihatin saya bahwa guru gembul begini, guru gembul begitu, begini begitu, saya tetap berhusnuzon kepada beliau. Dan hubungan saya dengan guru gembul sampai sekarang masih baik-baik saja. Meskipun banyak yang mengadu domba saya dengan guru gembul. Begitupun juga dengan Prof. Manhem Ali, dengan beberapa ustadz lainnya. Banyak yang mengadu domba. Kenapa? Ya begitu memang kerjaan mereka. Ketika mulai ada suara yang meruncing, mereka berusaha untuk memecah. Kenapa? Mereka khawatir, terkhusus habaib dan mukibin-mukibinnya yang sekarang ini gerakannya sakit hati mereka, ya. Terus yang ketiga, saya punya catatan di sini. Kalau memang seperti yang dituduhkan oleh para
Mukibin Habib ini bahwa Syekh Ahmed adalah sosok Ustadz Salafi, Syekhnya Salafi. Perhatikan teman-teman, tidak ada satupun kajian akbar, kajian besar, yang dimana di situ yang datang ikhwan-ikhwan Salafi semua, lalu yang ngisi kajiannya adalah Syekh Ahmed Al-Misri. Belum ada. Jadi kalau untuk dijuluki sebagai Syekhnya Salafi, Ustadznya Salafi, ya kurang tepat juga. Tapi kalau mau diindikasikan bahwa Syekh Ahmed ada indikasi ingin hijrah ke Salafi, bisa jadi. Nah cuman karena kasus ini meledak dan ada hubungannya dengan Harry Pras, mereka seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Hebat nih kasus keren nih untuk kita panas-panasi Harry Pras, dan gak bakal mempan. Wong di kasus-kasus kalian, di pondok-pondok pesantren kalian, yang kalian akui ajaran kami paling bersanad, ajaran kami paling mentok, paling nyampe kepada Nabi, jauh dari kesesatan, jauh dari penyimpangan. Buktinya ratusan kasus lebih parah daripada kasusnya, jauh lebih parah, jauh lebih jahat, jauh lebih bobrok, jauh lebih biadab. Dan banyak, bukan satu dua, banyak membludak sebludak-bludaknya. Dan tak berhenti sampai pada kasus itu. Korupsi kota haji, korupsi dana hibah, korupsi dana itu, korupsi itu. Semuanya Gus tertangkap. Beritanya banyak. Dekat dengan Zionis. Ketika kalian memfitnah, Wahabi dekat dengan Zionis, terpantau oleh kamera orang-orang NU, banyak yang dekat dengan Zionis. Allah yang bukakan faktanya. Tapi mereka penentang Allah ini kan gak mau. Tetap mereka ngotot dengan keinginan mereka bahwa Sam guru Harry Pras, guru Wahabi. Itu yang mereka inginkan, teman-teman. Jadi perlu kalian ingat ini, bahwa apapun narasi kalian tentang kasus ini, Harry Pras tidak akan stop membahas khurafat Habib. Saya sudah punya banyak catatan tentang khurafat Habib, ratusan bahkan ribuan, ya ribuan. Saya sudah tulis judulnya 1001 dongeng kerabat Habib. Itu isinya khurafat semua, akan saya bahas satu persatu. Tidak akan stop saya. Kenapa? Sudah terlalu banyak umat Islam di Indonesia yang dibodoh-bodohi dengan kisah seperti itu. Turun rantai emas dari langit, Mi'raj 70 kali, terbang, menghidupkan orang mati, membludak khurafatnya, tapi dipercaya. Satu khurafat yang saya tantang kepada mereka untuk diwujudkan, tidak bisa terwujud. Doakan Harry Pras di kuburan Habib yang bisa kabulkan 70 hajat itu. Untuk Harry Pras taubat dari Wahabi. Satu doa saja kan bisa kabulkan 70 hajat. Satu saja buat Harry Pras. Gak bisa tuh kuburan mengabulkan. Apa kurang dungu? Kurang. Jadi dungunya kuadrat kalau begitu. Tapi ya sudahlah, yang namanya Muhibbin Habib, mereka sudah menanamkan kebencian kepada Harry Pras. Mereka tidak akan stop untuk mencari cara agar Harry Pras berhenti membahas khurafat Habib. Tantangan debat kemarin tuh, itu tantangan debat agar Harry Pras setelah itu stop bahas khurafat Habib. Dan ternyata Harry Pras tidak stop. Makanya mereka makin benci. Sudah ngirim ratusan ribuan buzzer ya. Setelah video live itu tayang, komentar saya matikan agar tidak ada buzzer komentar. Setelah kita hidupkan, puluhan ribu komentar buzzer membanjiri, teman-teman. Sampai seperti itu loh. Saking khawatirnya mereka kepada Harry Pras. Padahal yang membahas kebobrokan mereka bukan cuma Harry Pras, tapi mereka saking takutnya kepada gerakan Harry Pras. Karena sudah banyak yang tersadarkan dengan narasi Harry Pras. Harry Pras bukan ustadz, bukan ulama, bukan santri yang sudah mondok ribuan tahun. Saya hanya orang biasa yang mengajak orang berpikir waras, mengaktifkan akal sehat, dan tidak percaya kepada takhayul, khurafat, dan mistik. Masalah pendalilan, biarkan ulama saja yang saya kutip, ulama ini, ulama itu. Bahkan ketika penjelasan Syiah, saya kutip penjelasan Adi Hidayat. Penyambul lidah, sakit hati nanti mereka.